Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin kita tahu tanggal 9 Agustus kalau tidak salah, seharusnya Habib Rizik Syihab itu bebas demi hukum. Bukan kata saya nggak ngerti soal hukum, ini kata para penasihat hukumnya. Ada Ikhwan Tuana Kota, ada Aziz Yanuar, antara lain ya, mereka bicara seperti itu melalui teman-teman wartawan yang lain. Tapi kita kemudian tahu bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian tidak selain dia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi juga justru menerbitkan surat penahanan 30 hari atas Habib Rizik Syihab, sehingga untuk kasus yang lain ya, sehingga Habib yang seharusnya bebas demi hukum menjadi batal atau tidak jadi. Dan itu kalau nggak salah Profesor Muzakir, ahli hukum pidana, juga sudah mengecam keras ya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memiliki hak legalitas, tidak punya hak hukum untuk menerbitkan surat perpanjangan penahanan 30 hari. Nah, saudara sekalian, nanti sore ini siang ya, jam 15, insya Allah tim advokasi Habib Rizik Syihab, yaitu banyak ya, beberapa nama. Ya, salah satunya sebut saja ya, Aziz Yanuar, itu akan menggelar press conference kepada teman-teman wartawan menyikapi penetapan penahanan Habib Rizik Syihab oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya. Saya ingin betul hadir, insya Allah saya hadir, karena ini masalahnya juga masalah yang serius, masalah keadilan, masalah bagaimana hukum yang seharusnya pengadilan yang seharusnya menjadi sarana orang warga negara untuk mencari keadilan, menegakkan keadilan, justru oleh pengadilan keadilan itu sendiri menjadi diputuskan suka-suka sesuai dengan pesanan penguasa. Saudara, di tangan saya ada siaran pers ya, press release dari tim advokasi Habib Rizik Syihab. Ya, ini saya mau bacakan karena menurut saya ini bagus sekali untuk kita ketahui bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya penetapan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap klien kami berdasarkan surat nomor 1831/PEN .PID /2021/PT DKI. Dengan ini kami tim advokasi Habib Rizik Syihab ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami sudah membuktikan sikap kooperatifnya saat dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita tahu ya, sangat kooperatif Habib ini ya. 2. Bahwa klien kami siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat 4 KUHP sebagai berikut. Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Nomor 3, bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami saat bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena bila dikaitkan dengan alasan penahanan dalam KUHP, keberadaan barang bukti atau berkas keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti dalam perkara klien kami sudah ada di tangan Pengadilan Tinggi. Sehingga sudah tidak ada alasan kekhawatiran klien kami akan melarikan diri ataupun menghilangkan alat bukti atau barang bukti. Sedangkan terhadap alasan apakah klien kami akan mengulangi perbuatan, justru hal tersebut yang harus dibuktikan dan diputuskan oleh pengadilan, atau dengan kata lain harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, di mana klien kami belum ingkrah. Perkara klien kami belum ingkrah. Jadi seperti kata penjelasan siaran pers ini, bahwa unsur penahanan seseorang tersangka atau terdakwa atau apa ya,
itu kan harus memenuhi 3 hal ya, kayak yang saya tahu. Pertama, memang tuntutannya di atas 5 tahun, oke. Yang kedua, ya dia harus penahanan itu dilakukan jika yang bersangkutan diduga akan melarikan diri, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Dan barang bukti yang akan dihilangkan dalam konteks ini tidak ada lagi, kata Ajis ya, dalam kata para pengacara ini, tidak lagi, karena semua barang bukti, alat bukti yang ada dalam kasus ini sudah ada di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sudah ada di Pengadilan Tinggi Jakarta. Jadi tidak ada alasan, kekhawatiran, atau bahkan tuduhan klien Ajis dan kawan-kawan ini, yaitu Habib Rizik Syihab, akan menghilangkan barang bukti. Masuk akal ya saudara ya? Kemudian tentang melarikan diri, ngapain melarikan diri kan? Orang tanggal 7 Desember walaupun tanggal 7, tanggal berapa ya? Senin itu ya? Iya 7 ya. Tanggal 7 Desember Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya walaupun pada bukan tanggal 7, tanggal berikutnya. Walaupun tanggal 7-nya dia dan para pengawalnya sudah dicoba ada tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan nyawa dia, keluarga, dan para pengawalnya, dan berakhir dengan tewasnya, dibunuhnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Tapi Habib Rizik Syihab tetap datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dan kita tahu begitu keluar hari itu, malam itu jam 9-an kurang lebih, tangannya sudah diborgol. Kemudian dia sudah pakai baju orange, baju tahanan. Jadi tidak ada alasan juga Pengadilan Tinggi merasa mengkhawatirkan Habib Rizik akan melarikan diri. Tentang tuduhan akan mengulangi perbuatannya, seperti kata Ajis di sini, ya harus dibuktikan oleh pengadilan. Sampai itu terbukti, maka Habib atau siapapun warga negara itu harus dipandang sebagai orang yang belum bersalah. Yaitu yang disebut dengan asas praduga tak bersalah. Kan begitu semestinya. Tapi sudah bolak-balik saya bilang bahwa hukum di tangan penguasa, ya suka-suka penguasa lah. Mau dilipat, ditekuk, dicungkir balik, dan sebagainya untuk kepentingan kekuasaan mereka. Yang keempat, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi dapat meminta kehadiran terdakwa, saksi-saksi, atau pihak terkait untuk dimintai keterangannya dalam suatu pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan, sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat 4. Akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak bersifat wajib. Sehingga penanganan terhadap klien kami yang sebelumnya tidak ditahan adalah hal yang tidak relevan. Ya, pemeriksaannya bisa. Pengadilan Tinggi bisa memanggil terdakwa, klien, saksi-saksi, penasihat hukum, saksi-saksi, bisa diminta untuk periksa atau pemeriksaan tambahan, bisa. Tapi menurut pasal 238 ayat 4 KUHP tadi, pemeriksaan itu tidak bersifat wajib. Sehingga penahanan terhadap Habib Rizik Syihab yang sebelumnya tidak ditahan adalah hal yang tidak relevan. Nomor 5, bahwa penahanan terhadap seseorang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga jika tidak relevan atau tidak diperlukan, maka segala bentuk penahanan haruslah dihindari. Oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil, untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Nah, ini masalahnya nih. Para penasihat hukum Habib Rizik Syihab ini kan orang baik gitu ya. Orang baik, sehingga kelemahan utama orang-orang baik pada umumnya adalah mereka itu berpendapat orang lain pun sebaik dia. Kalau aturannya begini, mereka berpendapat bahwa orang lain pun akan mematuhi aturan seperti itu. Dalam konteks ini misalnya pasal tadi ya, pasal 17 Undang-Undang 39 tadi ya, itu
diadili oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Diadili oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Nah, ini masalahnya, saudara. Masalah banget karena di Indonesia yang namanya pengadilan, peradilan, hakim, jaksa. Sorry banget ya, Pak Hakim, Pak Jaksa, sorry banget. Kelakuan kalian terlampau banyak yang menyimpang. Dan kita sebagai rakyat Indonesia disuguhi berkali-kali bagaimana rasa keadilan tercabik-cabik. Anda bisa bayangkan kemarin saya bacakan ada ibu siapa yang di Sulawesi Selatan menjual emas sahabat temannya senilai 3,1 juta. Itu ditahan sudah 10 bulan, ditahan dengan anak laki-lakinya berusia 10 bulan di dalam penjara. Pada saat yang sama si Pinangki, jaksa Pinangki udah dapat hukuman gede, dapat diskon 70% juga, gila-gilaan. Kemudian tidak kunjung ditahan dan dengan alasan yang sungguh-sungguh sangat tidak masuk akal, yaitu bahwa para jaksa sedang banyak kerjaan. Kan gila. Yang lebih gila lagi sebagai putusan yang sudah inkrah. Inkrah kayak ngerti aja ya. Sudah berkeputusan tetap, jaksa Pinangki ternyata tetap mendapat gaji dari APBN kita. Edan nggak? Dan korting hukuman yang sampai 70% itu antara lain pertimbangannya karena jaksa Pinangki adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak. Edan. Ketika ngobrol begini, istri saya bilang, kok belum ditahan juga masuk penjara juga? Kata istri saya, ya namanya jaksa kan belain temennya. Ini jaksa kena putusan pengadilan sampai sekarang belum dieksekusi, belum masuk penjara karena jaksanya pada sibuk. Kan nggak masuk akal, bro. Ini negara, bro. Ini negara Republik Indonesia, bukan arisan RT. Ya ampun, arisan bulan ini ditunda karena pendaharanya yang pegang kecelekan itu, kocokan itu. Gila kalau arisan kan ada gelasnya, ada nama yang ditulis itu, lalu dimasukin ke dalam sedotan plastik itu ya, supaya nggak berantakan. Itu arisan bisa ditunda karena yang pegang gelasnya itu sedang sakit, sedang cuti, sedang pulang kampung dan sebagainya. Anda bisa bayangkan mengelola negara hukum di Indonesia seperti itu. Jaksa Pinangki yang mendapat diskon 70% karena dianggap salah satunya karena seorang ibu rumah tangga punya anak dan tidak kunjung masuk penjara karena jaksa yang lainnya yang sedang sibuk. Edan. Sementara pada saat sama tadi ada seorang ibu karena menjual emas milik temannya senilai 3,1 juta dihukum bersama anaknya yang laki-laki yang berusia 10 bulan dan dia sudah mendekam di penjara selama 4 bulan. Hukum terserah. Jadi kami rakyat Indonesia mau tidak mau ya sudah di kepala kami tertanam hal-hal semacam ini, kelakuan para jaksa dan para hakim. Bagaimana hakim dengan enteng mendiskon, mengkorting hukuman Joko S. Chandra, koruptor BLBI, koruptor kasus sesi Bank Bali, lari kabur ke luar negeri, penyuap 2 jenderal polisi agar dihapuskan, dicoret namanya dari red notice buronan Interpol dan sebagainya. Dan itu bisa dikorting. Tapi untuk seorang laki-laki bernama Habib Rizik Syihab yang tidak pernah merugikan negara 1 rupiah pun, tidak pernah mencuri uang negara, uang rakyat, tidak pernah menyimpan narkoba, tidak pernah kabur buron, tidak pernah menyuap jenderal polisi dan sebagainya, dizalimi begitu rupa. Harusnya bebas tanggal 9 kemarin, tapi dengan dalih yang diada-adakan kembali mendekam di penjara selama 30 hari ke depan. Nomor 6, bahwa kami telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan klien kami pada perkara nomor 221/Sus/2021/PN Jaktim yang akan berakhir pada 8 Agustus 2021 sesuai dengan putusan 8 bulan kurungan. Sehingga klien kami harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Oke? Dan kita semua sudah sempat bergembira. Ini akan bebas. Akan ketemu dengan para pengikutnya.
Pak, umatnya, murid-muridnya. Waduh, kita bisa bayangkan betapa gembiranya Habib, keluarga, dan kita semua umat Islam yang mencintainya. Tapi ternyata Pengadilan Tinggi Jakarta menanggapinya dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap klien kami pada perkara nomor 225/Sus/2021 PN Jaktim dan dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Anda masih ingat ketika saya bacakan pendapat dari Profesor Muzakir, surat penahanan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempunyai legalitas hukum menahan orang untuk kasus yang lainnya. Nomor 7, kami menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang bermanuver menggunakan instrumen hukum di luar kelaziman yang menginginkan klien kami untuk tetap ditahan karena khawatir jika klien kami berada di luar tahanan. Anda ingat Bang Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK, ketua tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar ya, TP3. Beliau mengatakan bahwa memang ada tangan-tangan kekuasaan yang tidak menghendaki Habib berada di luar penjara. Mereka menginginkan Habib disimpan di penjara setidaknya sampai 2025, saudara. Sampai 2025 dengan asumsi, dengan pertimbangan bahwa harus sampai selesai Pilpres, harus sampai selesai pembentukan kabinet. Karena kalau Habib di luar dikhawatirkan bisa mengganggu rencana pesta pora mereka, mengganggu Pilpresnya, mengganggu penyusunan kabinet, bagi-bagi kursi, dagang sapi, dan seterusnya sebagainya. Dan untuk itu kekuasaan pihak-pihak tertentu tadi, seperti kata tim penasihat advokasi Habib tadi, menduga kuat ada tangan-tangan pihak-pihak yang bermanuver menggunakan instrumen hukum di luar kelaziman. Di luar kelaziman itu artinya kezaliman ya, Aziz Januar ya. Luar biasa, jahatnya sekali. Nomor 8, kami sangat menyayangkan hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam keadilan akan tetapi malah disalahgunakan dengan serampangan untuk menghancurkan dan melukai rasa keadilan. Hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam menegakkan keadilan akan tetapi malah disalahgunakan dengan serampangan untuk menghancurkan dan melukai rasa keadilan. Menzalimi ulama dan umat Islam, mendiskriminasi ulama dan umat Islam, membunuh akal sehat secara sadar dan menindas pihak lain hanya karena diduga berseberangan pendapat dengan penguasa. Sehingga ini diduga penerapan sewenang-wenang yang serampangan sebagaimana slogan Letat Chesmoy, bahkan ini menjadi Loy Chesmoy. Ini kritik saya kepada teman-teman advokat ya, teman-teman pengacara. Gini, komunikasi itu intinya bagaimana pesan yang kita ingin sampaikan diterima oleh audiens, oke? Oleh sasaran kita, oleh komunikan kita, oke? Dan itu harus diterima dengan clear, dengan jelas. Sementara teman-teman warta, teman-teman pengacara sering membuat rilis dengan menggunakan istilah-istilah khusus atau spesifik tanpa menerjemahkannya. Bayangin, sewenang-wenang yang serampangan sebagaimana slogan Tetap Chesmoy, bahkan ini menjadi Loy Chesmoy. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini bahasa Perancis. Ini ucapan Louis 15 atau 16 ya, Letas Moy dulu, bukan Letas Moy. Sayalah raja, sayalah kekuasaan gitu kan. Tapi kan mesti dijelaskan ini apa? Minimal terjemahnya dah, minimal ya. Aziz dan kawan-kawannya, Ikhwan Tuan Kota, siapa lagi tuh ya, dan kawan-kawan, please deh, beri penjelasan. Minimal dalam kurung artinya apa? Seperti I love you dalam kurung, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nah gitulah minimal lah. Apalagi ada penjelasan bahwa yang dimaksud I love you itu adalah perasaan ada seorang bla 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 bla. Ada penjelasan lebih panjang, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Tapi minimal terjemahkan ya. Jangan sampai pesan yang mungkin semestinya bagus ini tidak sampai kepada kita orang awam di luar. Karena rilis ini dibuat untuk orang umum, untuk publik. Bukan untuk kalangan advokat. Oke? Yang pasti mereka juga paham. Gitu lah ya. Aziz dan kawan-kawan ini kritik saya nih. Saya pernah mendapat juga waktu itu dari teman-teman tim advokasi HRS juga hal-hal seperti ini.
Nomor 9, bahwa klien kami selama berada dalam tahanan Mabes Polri telah menunjukkan sikap sangat baik dan produktif serta bermanfaat bagi warga tahanan dengan melakukan pembinaan rutin terhadap para tahanan dengan mengajak sholat berjamaah dan puasa Senin Kamis serta tadarusan. Sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, tadarusan. Jeleknya di mana coba tuh? Jeleknya di mana? Ini nggak ada yang jelek. Ini menunjukkan bahwa Habib dimanapun beliau berada selalu memberikan manfaat yang sangat positif kepada lingkungan sekitarnya. Bahkan di penjara pun beliau masih mengajak tahanan sholat berjamaah, kemudian apalagi tadi puasa Senin Kamis, oh dahsyat sekali, dan tadarusan. Oke? Dan juga mengadakan perpustakaan masjid rutan rumah tahanan sekaligus mengajarkan berbagai ilmu agama seperti membaca Al-Quran, tauhid, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa sekali. Orang kalau Allah berkahi dimanapun orang itu berada akan memberikan manfaat yang sangat positif kepada lingkungannya. Termasuk menggelar lomba-lomba bagi warga tahanan saat peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar Nasional. Seperti saat ini sedang menggelar aneka lomba untuk Tahun Baru Ajaran Islam 1443 Hijriah dan HUT RI ke-76. Masya Allah. Anda bisa bayangkan nggak, di rutan itu ada lomba tarik tambang, ya? Ada lomba balap karung, makan kerupuk yang biasa khas lomba-lomba 17-an ya. Tarik tambang ya bos ya. Karena tambang aslinya tambang nikel, batu bara, minerba, tambang emas, tambang perak, tambang segala macam sudah diangkut oleh asing dan asing. Jadi kita warga rakyat Indonesia hanya kebagian tarik tambangnya saja. Ini benar-benar positif ya kan. Dan di sela kesibukan semua aktivitas tersebut juga masih sempat menyelesaikan ujian disertasi doktor S3 dari rutan dan lulus. Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan klien kami secara proaktif menerjunkan tim kesehatan pribadinya dari tim Mercy untuk membantu mengatasi penyebaran COVID di tahanan rutan Mabes Polri beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan sebanyak lebih dari 70 tahanan terpapar COVID. Dan alhamdulillah hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala semua bisa sembuh kembali. Masya Allah, Masya Allah. Ini kurang apa lagi baiknya Habib Rizik Syihab? Ini kurang apa lagi wahai penguasa? Kurang apa lagi baiknya? Mengapa kebencian begitu besar di dada kalian terhadap orang satu ini? Mengapa? Apa gitu loh? Saya bisa kata-kata. Kurang baik apa gitu loh? Kenapa kebencian kalian begitu besar kepada orang yang nyaris tidak punya apa saya maksudnya, kalau dalam konteks ini nggak ada salahnya gitu ya. Demikian press release ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita lawan ketidakadilan, mari kita berantas kezaliman. Ya Allah, ini press release udah beberapa hari lalu, tepatnya pada saat akan dibebaskan seharusnya. Tapi ini saya baca ulang karena nanti sore sholat jam 15 di kawasan Matraman, teman-teman ini akan mengundang wartawan untuk menyampaikan sikap lebih jelas lagi gitu ya. Aduh, kita betul-betul hanya bisa bermohon, berharap kepada Allah semoga Allah melindungi perjuangan kita ya. Pak Kali Islam Babe Aldo, panjang umur perjuangan Babe Aldo ya. Panjang umur perjuangan, melindungi para ulama yang lurus, para ulama yang istiqomah, para ulama yang setia dengan perjalanan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan ulama su yang bisa meletot begitu bertemu dengan al-fulus, al-duit, money dan serancang kenikmatan, entah jabatan, fasilitas dan lain-lainnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.